Bismillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana siyam wa ja'ala syahru ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa bidinihil islam amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan wal ayah ma'lumun indana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke malam 21. Okay. Ini menunjukkan bahwa insya Allah mulai malam ini sampai nanti ya 10 hari itu adalah di antara malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah rahmat ya. Dalam malam hari raya dalam bulan puasa ini, sebagaimana terdapat perbedaan dalam memahami nas atau teks Al-Qur'an dan hadis ya, seperti ayat yang tadi saya kutip ketika dilanjutkan faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang melihat bulan, kan itu ya. Melihat bulan itu atau melihat sudah jatuh bulan ya, karena di situ bukan syahida minkum al-hilal tetapi asyahr, melihat bulan dalam arti kalender, bukan bulan dalam arti hilal ya. Tapi kemudian ada derivasinya, turunannya dalam sebuah hadis atau bayinahnya dalam hadis di situ, yaitu melihat hilal, diartikan melihat hilal. Terlepas dari perbedaan penafsiran terhadap teks yang kemudian menyebabkan awal bulan puasa kita berbeda, tapi saya sampai sekarang meyakini bahwa di dalam ikhtilaf itu ada rahmah ya. Tergantung kita memaknainya sebagai rahmat atau kita memaknainya sebagai azab. Kenapa? Ketika kita memaknainya sebagai rahmat, berarti itu membuka kemungkinan bulan malam Lailatul Qadar kita semakin banyak. Ya, bagi yang hari Senin kemarin puasanya berarti hari ini malam 21. Bagi yang puasanya hari Selasa berarti malam 21-nya besok. Apa artinya? Berarti agar kita benar-benar bisa memperoleh malam Lailatul Qadar, maka setiap malam kita iktikaf di Masjid Nurul Islam. Itu maksud dari ikhtilaf dalam perbedaan pendapat itu ada rahmat. Nah, ini kita ambil rahmatnya. Sehingga kita harapkan kepada jamaah sekalian yang insya Allah jenengan adalah yang akan meramaikan Masjid Nurul Islam, dan saya yakin setiap malam di masjid ini selalu ramai ketika 10 malam terakhir. Ya. Ada sahur bersama gitu? Insya Allah. Ya. Insya Allah kalau daerah sini setahu saya ada sahur bersamanya. Alhamdulillah. Perlu kita pahami bahwa syahrul Ramadan itu unzila fihil Qur'an, dan Al-Qur'an itu diturunkan khusus pada malam Lailatul Qadar. Maka ini menjadi fadilah. Kemudian kita katakan, loh kok ada malam-malam lain atau hari-hari lain selain bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Nah, pada malam-malam lain itu jadi begini ceritanya. Ketika malam Lailatul Qadar itu
Allah menurunkan, ini menurut Imam At-Tabari, ya, berdasarkan pendapat para sahabat dan tabi'in. Pada waktu itu Allah menurunkan Al-Quran ila sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia secara menyeluruh itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Yang di situ Rasulullah pernah diberitahu, disingkapkan kapan malamnya, lalu kemudian beliau lupa waktunya. Ya. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi kejadian, ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu munajjaman, berangsur-angsur. Untuk apa? Agar umat Islam itu mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik. Nah, ini menunjukkan, dan awal diturunkannya ayat Al-Quran di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diturunkan di Gua Hira, itu dimulai dari malam 17 Ramadan. Itu ceritanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini menjadi sebuah mukjizat, mukjizat di dalam Islam, ya, yang mana tidak ada agama apapun di dunia ini yang memiliki kitab suci tanpa melalui proses editing kecuali Islam. Ya, kecuali Islam. Jadi Islam itu adalah Al-Quran itu adalah kitab suci yang tanpa melalui proses editing. Editornya langsung saking Kanjeng Gusti Allah. Ada sebuah manuskrip ditemukan di Birmingham, ya, di San'a, Yaman, kemudian disimpan di Birmingham University. Jangan bisa browsing nanti setelah pulang dari sini di YouTube, Al-Quran terlama, ya, Al-Quran the oldest Quran in the world, Birmingham. Ketika diambil salah satu bagian dan kemudian diuji karbon, menunjukkan bahwa Al-Quran itu, ya, tahun adanya atau tahun dibuatnya teks tersebut atau lembaran tersebut itu sebelum masa Rasulullah. Dan sampai masa sebelum Utsman bin Affan, pada potongan surat Maryam terakhir dengan surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, pada potongan itu nanti jenengan bisa cek, ya. Dan itu menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, jadi kalau Al-Quran dikumpulkan kapan, yaitu pada masa sinten Abu Bakar As-Siddiq, disimpan di rumah sinten, di rumah Hafsah binti Umar, kemudian divalidasi ulang, diverifikasi ulang pada masa sinten Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran dikumpulkan itu sejak masa Abu Bakar, dan istilahnya itu bukan editing Quran, tetapi jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Berarti Al-Quran pada masa itu, itu sudah tersusun. Jadi sejak masa Nabi Muhammad SAW atau masa sebelum Utsman bin Affan menyatukan seluruh bacaan dalam Al-Quran, itu Al-Quran sudah urut ayatnya dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Kalau jenengan cek di Al-Quran, ya, dalam manuskrip itu surat Maryam, setelah itu surat Toha. Kalau jenengan cek sama surat Maryam, setelah itu surat Toha. Dan itu tidak mungkin. Dan ini adalah mukjizat yang ada dalam diri kita sebagai umat Islam, yang harus kita bangga bahwa kitab kita ini benar-benar adalah kitab editannya langsung dari Gusti Allah, bukan dari Nabi Muhammad, ya. Bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mboten ngedit. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Ketika ada sahabat berbeda bacaan, menyampaikan kepada Rasulullah, ya, kemudian kata Rasulullah, hakadza unzila wa hakadza unzila. Seperti ini diturunkan dan seperti ini diturunkan, yang kemudian muncul yang namanya qiraah sab'ah, atau 7 bacaan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah peringatan yang mana kita harus memperingati
malam Lailatul Qadar ini dalam 10 hari ini kita cari, karena di sini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa malam Lailatul Qadar jangan dianggap ya bahwa saya enggak apa-apa enggak puasa tanggal 1 Ramadan sampai 20 Ramadan enggak puasa enggak apa-apa. Yang penting saya puasa di 10 malam terakhir. Nanti insya Allah saya lulus. Dapat Lailatul Qadar. Pokoknya Lailatul Qadar, ngoten ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Ini pembacaan saya. Jenengan mboten setuju, mboten napa-napa. Bahwa bagi saya bahwa bulan puasa itu seperti institusi pendidikan, seperti tempat kita belajar. Ya. Nopo yang dibina adalah akhlak kita. Maka dari dari hari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, kan beda-beda, itu semuanya adalah proses pendidikan diri kita. Kalau ada haji mabrur, orang yang setelah haji kemudian keluar dari atau selesai dari haji, dia semakin baik akhlaknya. Begitu juga orang yang lulus dengan puasa Ramadan. Ketika dia lulus bulan puasa Ramadan, maka akhlaknya akan semakin baik. Nah, salah satu tandanya, ini menjadi salah satu tanda di mana orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kita anggap ada di sebuah perkuliahan misalkan, dia tidak pernah masuk kuliah, tapi tiba-tiba mau UAS, dia masuk terus. Ya, 3 pertemuan sebelum UAS dia masuk, kemudian ikut UAS. Kira-kira lulus napa mboten? Seandainya lulus dapat nilai C, nggih napa mboten? Kecuali kalau kuliah dari awal ikut, kemudian UTS ikut, nggih. Kemudian ikut terus, mungkin alpanya 1 atau 2 kali, tapi UTS UAS-nya dijalani sebaik mungkin, insya Allah nilainya A. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Jadi saya membaca malam Lailatul Qadar itu pemberian bagi jenengan sekalian yang pada posisi sekarang ini kita sedang ujian bulan Ramadan. Siapa yang nanti lulus mendapatkan malam Lailatul Qadar, itulah yang kita semua harapkan ya. Maka dengan kita senantiasa berjuang, berjihad, mujahadatun nafas, berjuang terhadap jiwa kita, syahwat kita tahan dulu ya. Kita syahwat ngantuknya kita tahan, kita pergi iktikaf di masjid, di situ kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang pelan, ada yang salat, di situ ada yang berzikir kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka insya Allah jenengan yang melakukan hal itu adalah manusia-manusia yang lulus kumlut ya, nilainya A ya, A++ gitu, dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu yang kita peroleh nantinya, dan kita semua menjadi manusia yang lebih baik dan jauh lebih baik setelah bulan suci Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.